Oke teman-teman, pada saat ini ya kita sudah di titik nol IKN Ibu Kota Nusantara ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kali ini kita pas menuju IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Nah teman-teman, setelah kemarin kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Balikpapan, kemudian kita dari Balikpapan membutuhkan waktu 2 jam untuk menuju ke IKN ini teman-teman. Nah tetapi ada satu hal yang baru saya ceritakan ya teman-teman, ketika kita mengunjungi di IKN atau pasnya di titik nol IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Panajam Pasir Utara. Saya teman-teman baru pertama kali melewati jalur ini, jadi memang masih awam bagi saya sendiri. Nah tetapi di sepanjang perjalanan ya teman-teman, ternyata perjalanan di sini sudah bagus sekali, jalan-jalan sudah mulai lebar ya teman-teman. Nah ketika kita sampai di pintu gerbang menuju IKN sendiri, nah kita dihadapkan permasalahan, yaitu ternyata di IKN ataupun menuju titik nol itu sudah tidak dibuka untuk umum. Jadi kita mengalami beberapa permasalahan ini. Nah di sini kita pun dihadapkan berbagai polemik ya sebenarnya teman-teman, tetapi ada jalan keluarnya, yaitu penjaga di situ antara lain ada TNI dan polisi mengizinkan kita ketika kita ada rekomendasi dari camat setempat atau camat TPU ya teman. Nah akhirnya kita pun meminta izin ke kantor camat, ternyata dibolehkan, tetapi dengan syarat ya teman, kita tidak boleh terlalu meluas di situ karena memang sekarang itu masih ada proses pembangunan di IKN sendiri. Setelah kita berada di lingkup ya teman, atau di sekitar titik nol IKN, kita berjumpa dengan beberapa seperti lapangan ya teman, itu adalah tempat seperti parkir luas, dan kemudian kita menuruni anak tangga untuk menuju di titik nol sendiri. Nah teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, letak di titik nol itu sendiri atau di lingkungan di sekitaran atau lokasi di IKN sendiri di Ibu Kota Nusantara ini sendiri teman-teman, itu berada di tengah-tengah hutan HTI ya teman-teman. Jadi tengah hutan tanaman industri. Di sini terlihat kayu-kayu banyak sekali atau pohon-pohon banyak sekali, yaitu kalau tidak salah ya teman-teman, kalau bahasanya belepotan, ini adalah kayu, yaitu pohon eukaliptus ya, apa teman-teman ya, pelita, atau yang biasa digunakan untuk bubur kertas, juga bahan industri lain seperti parfum, farmasi. Nah jadi kayu industri ini ya teman-teman yang berada di lingkungan kawasan di IKN sendiri atau di Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Nah teman-teman, setelah kita menuju atau sedang menuju ke sana, itu kan ada tangga, anak tangga yang agak sedikit panjang ya teman-teman, itu karena tebing ya teman, kita harus ke bawah kemudian menuju lokasi. Saya pikir itu lebar sekali ya ketika kita melihat dari televisi ataupun media-media lain. Ternyata itu tidak terlalu luas dan kita sudah sampai di sini ya teman. Jadi bentuknya bulat seperti itu, terus ada undakan-undakan ya teman. Nah di sini ada tulisan titik nol Nusantara sendiri teman. Dan di sini sering menjadi objek yang paling sekarang itu paling dicari. Nah ini teman-teman, ada undakan-undakan seperti ini ya, seperti ini. Memang mungkin kita tidak tahu mana-mana dari tempat ini ya teman-teman, tapi ini menjadikan suatu hal yang paling sakral mungkin ya seperti itu, karena memang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Seperti ini ya kondisinya teman-teman semua ya. Jadi kita lihat di sini ada merpati yang mungkin dulu waktu peresmian IKN sendiri dilepas oleh Presiden Joko Widodo seperti itu ya. Jadi ini sangat jinak sekali ya teman, tapi tidak tahu kawanannya gimana. Ini hanya ada 3 merpati yang berada di sini seperti itu. Jadi kita lihat keindahannya ya teman, keindahannya yang ada di sini. Nah pas saat ini, pas kita berada di sini, ada beberapa orang juga memang sengaja minta izin untuk memasuki titik nol. Oke teman-teman, pada saat ini ya kita sudah di
titik nol IKN ibu kota Nusantara ya teman-teman. Jadi waktu peresmian dulu itu kan ada simbolis atau apa yang dibawa dari setiap wilayah ataupun dari setiap provinsi ya teman-teman, yang dikumpulkan di titik ini ya, titik nol ini. Dan waktu kita pernah melihat live ya, langsung dari televisi itu seperti ini. Nah, jadi suasananya seperti ini titik nol. Jadi di sekelilingnya kan ada tanaman-tanaman yang dulu itu ditanam oleh para ibu negara dan presiden ya, dan para menteri ya. Jadi oke teman-teman, kita dari jauh-jauh ya teman-teman, dari Lampung bisa sampai di titik nol ya, suatu ya terbayar ya teman-teman di sini, dan kita sudah melihat di sini. Dan kita lanjutkan kembali ya teman-teman, kita bisa melihat view di atasnya ada tanaman ya teman-teman, yang di situ banyak sekali. Waktu peresmian juga ada tanaman yang ditanam oleh para pejabat-pejabat negara kita. Kemudian ada juga adalah titik nolnya, yaitu pas dibuatkan sebuah seperti apa situs ataupun apa ya teman-teman, artinya untuk mengenang ini ya mungkin teman-teman, seperti itu, yaitu pas ini adalah suatu air dan tanah yang dibawa oleh pejabat-pejabat terutama di lingkungan provinsi, dari provinsi masing-masing yang ada di Indonesia, dan ini larangan untuk membuang sampah di sini ya teman-teman. Nah, jadi pas suasana ini memang sangat tidak seperti yang kita inginkan teman-teman, karena memang pas kita ke sini momennya kurang pas dan bisa orang masuk tetapi dengan izin tertentu ya teman-teman. Jadi tidak sembarang itu bisa masuk untuk masyarakat umum seperti kita. Jadi pas kebetulan pas kita juga masuk itu ada beberapa orang memang dari jauh ya teman-teman. Jadi memang pertimbangan dari penjaganya di sini, karena mungkin bagaimana ya, akhirnya diperbolehkan untuk beberapa orang saja kan, seperti itu, dan dibatasi waktu ya teman. Kemudian kami sendiri tidak bisa leluasa karena memang tidak bisa mengambil, karena ada larangan seperti live dan video-video yang bersifat apa ya, yang menyeluruh, artinya seperti menggunakan drone dan lain-lain itu memang tidak bolehkan. Jadi kami pun, saya pun mengambil video-video ini dengan HP seadanya teman-teman, dan ini bisa diperbolehkan juga, tapi tidak boleh secara live ya teman untuk disiarkan, karena memang alasan dari camat pun sekarang itu masih ada pembangunan di sekitar IKN. Nah, jadi memang harus mereka hati-hati ya teman-teman. Dan ini ada satu yang saya sampaikan pada penjaga, karena memang di IKN sendiri ada beberapa YouTuber juga yang mengekspos bahkan pembangunan itu yang saya pertanyakan, kenapa mereka diperbolehkan, kita sendiri. Ternyata itu adalah orang-orang dalam yang ada di pembangunan infrastruktur yang ada di IKN sini. Jadi kita tidak bisa apa-apa, hanya kita menyampaikan pesan itu, dan mereka yang menyambut baik seperti itu, dan tidak tahu untuk berikutnya. Tapi kita secara masyarakat umum memang dibatasi ya teman-teman. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, saat ini dibatasi, tidak tahu sampai kapan waktu pembatasan untuk ke lokasi ini ya teman. Artinya kita mengekspos, apalagi kita sebagai YouTuber itu terbatas untuk mengekspos yang ada di IKN sendiri. Tapi itu mungkin nasib masing-masing ya teman. Kalau saya sendiri pas itu dibenturkan dengan permasalahan itu. Tapi kalau teman-teman memang ingin mengekspos, mungkin bisa dengan prosedur tertentu ya teman. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan ini, kita menuju pendopo atau yang di sini di daerah atas ini kan seperti tempat lebar, seperti tempat parkir, dan ada pendopo ya teman. Di sini ada suatu gambaran-gambaran atau pemetaan-pemetaan tentang konstruksi ataupun perkembangan yang nantinya akan ada di IKN sendiri. Nah, kita lihat teman-teman, saya tidak membacakan satu persatu, hanya melihat dari gambaran-gambaran yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat ada tempat atau rumah tapak jabatan menteri ya, nanti seperti ini peta-petanya. Kalau teman-teman, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi ini secara umumnya saja. Jadi ini tempat perumahan-perumahan nantinya mungkin seperti itu. Kemudian rencana jaringan jalan tol ibu kota negaranya, jadi peta-peta mungkin bisa di searching ya teman-teman di Google seperti itu. Dan ini gambaran-gambaran jalan tolnya nanti yang akan ada di IKN sendiri. Nah, kemudian kita geser lagi, kita lihat ini adalah rainwater supply and flood control ya teman-teman. Jadi
Di sini gambaran-gambaran semua ada di sini, semua memang sudah dipetakan ya teman-teman, dari pembangunannya, kemudian perumahan-perumahannya, kemudian termasuk aliran-aliran air ya sudah dipetakan semua atau sudah dirancang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah penyelenggaraan perumahan di KIPP Ibu Kota Nusantara. Nah, jadi ini desainnya ya teman-teman, desainnya seperti ini sudah kita lihat bersama. Jadi apa saja yang ada di sini, plang nama, plang rencana ya seperti itu. Kemudian penyiapan kawasan inti pusat pemerintahan ini yang tahap 1 ya seperti ini teman-teman. Jadi letak Kalimantan Timur khususnya di Ibu Kota Nusantara adalah di PPU sendiri ya teman-teman, atau di Kecamatan Sepaku, dan juga nanti sebagian di Samboja ya teman-teman, yang di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti itu. Nah, ini adalah kawasan inti pemerintahan ya teman. Di sini seperti pembangunan nantinya ada seperti ini. Kita hanya bisa melihat secara garis besarnya saja, tidak bisa menjelaskan secara detail ya teman-teman. Seperti ini, boleh teman-teman searching ya, mungkin seperti apa penataannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita sudah melihat sebagian rancangan. Nah, jadi semua ini adalah pemetaannya, rencana-rencana pembangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara sendiri teman-teman. Kita lihat seperti ini. Dan jadi ini ya teman-teman yang terdapat di IKN yang ada di dalam titik nol sendiri, terutama apa saja tadi sudah kita perlihatkan. Dan ini adalah suatu rancangan ataupun tahapannya ya teman, tahapan pembangunan. Dan kita lihat ini gambar tipikal jaringan jalan Ibu Kota Negara. Jadi ini rancangan-rancangan infrastruktur dan jalan-jalan ya teman-teman, nantinya yang ada gambarannya seperti ini. Nah, jadi itu ya teman-teman yang bisa kita lihat ketika kita berada di titik nol Nusantara. Jadi saya juga bersyukur sudah bisa masuk sini dari jauh-jauh ya teman-teman, bisa mengekspos walaupun tidak bisa detail menjelaskan kepada teman-teman semua. Setidaknya kita sudah melihat ya teman-teman, melihat dan menyaksikan gambaran apa yang ada di dalam, terutama di titik nol IKN itu sendiri. Kita tunggu pembangunannya dan semoga ini jalan lancar, kita memiliki Ibu Kota Negara yang baru. Jadi terlihat seperti ini. Nah, Bang Leksina. Dan oke teman-teman, kita akhiri perjumpaan kita di tayangan ini, dan kita akan kembali ya teman-teman untuk perjalanan kita. Dan ini kita menuju ke luar akses jalan ya teman-teman. Jadi saya mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk memberikan support dengan cara memberi subscribe, like ya teman-teman, share, dan motivasi semangat dari teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang, agar totalitas bisa membuat konten-konten yang menarik. Kami pun masih belajar ya teman-teman, terutama saat ini saya berada di kawasan IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur teman-teman. Nah, sebelum ini teman, jalan keluar, sebelum keluar kita ada ditemukan sebuah seperti monumen ya, ataupun di sini seperti dibuat seperti situs ataupun apa ya teman. Jadi mungkin ini secara pas peresmiannya peta Indonesia itu seperti ini yang dibuatkan monumen seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.